Jadi ketika kita membicarakan tadi ya stres, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa ada namanya stage of grief model. Jadi ini tahap-tahap di mana rasa grief atau duka cita atau stres itu pemulihannya itu jalannya bagi individu itu seperti apa. Nah, oke. Biasanya apa namanya ketika kita stres atau ketika individu itu stres akan ada pertama pada fase pengingkaran. Nggak mungkin, misalkan ketika kehilangan sesuatu ya kita lihat misalkan kehilangan handphone, misalkan saya buat contoh yang mudah saja. Nggak mungkin, saya nggak percaya, ini mosok bisa hilang, terus kemudian kita berusaha mencari di mana handphonenya, nggak percaya bahwa handphonenya telah hilang. Lalu kemudian frustrasi ya tadi ya, marah, kok bisa hilang? Ini, aduh salahmu, salah siapa ini? Kok ini salahmu tidak mengingatkan, salah ini salah orang lain telah mengambil handphone saya gitu kan? Kita marah, kita menanyakan kok bisa itu terjadi. Kemudian terjadi fase tawar-menawar. Seandainya saya lebih berhati-hati, seandainya saya tidak asal taruh handphone saya, sampai ke level di mana terjadi apa namanya depresi ya mungkin ya. Aduh nggak ada harapan. Gimana ini? Saya harus harus hubungi kepala sekolah, saya harus hubungi ini, tapi saya tidak ada handphone, saya tidak berdaya. Gitu. Nah, ini apabila di sini ini adalah terjadi depresi, ini adalah fase kritis. Fase kritis itu kenapa? Karena dia bisa seorang individu bisa terjebak di sini, tetapi dengan pertolongan yang tepat, dengan penanganan yang tepat, mereka bisa tertarik ke atas menuju tahap penerimaan. Nah, di tahap penerimaan ini sudah tidak lagi mengatakan, kenapa handphone saya hilang? Ini salah siapa handphone saya kok bisa? Aduh, saya nggak bisa seperti ini. Nah, sudah mengatakan menerima fakta, oke, handphone saya hilang. Setelah ini saya harus apa? Saya harus bagaimana? Nah, ini pada hal yang simpel ya, saya sesimpel mungkin saya memberikan contoh. Nah, pada peserta didik, siswa pun bisa mengalami itu. Misalkan ketika terjadi bullying, anak-anak yang terjadi bullying, dia akan mempertanyakan kepada diri, kok bisa sih saya dibully? Apa yang salah? Kenapa ini mungkin terjadi sama saya? Kok saya dibully? Saya nggak salah apa-apa. Kemudian mulai marah, dia marah, apa namanya, dengan dirinya sendiri. Gimana ini kok saya dibully? Kenapa orang membuli saya? Salah saya apa? Lalu kemudian tawar-menawar, seandainya saya tidak mengalami ini, seandainya saya tidak mengalami itu, seandainya begini, seandainya begitu, itu terjadi di fase tawar-menawar. Kemudian depresi. Nah, disinilah terjadi ketidakberdayaan. Kemarin saya jelaskan ya bahwa rata-rata anak yang menjadi korban bully itu dalam fase mereka tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus bagaimana, mau melapor takut. Nah, di fase kritis inilah anak-anak ini kemudian melalui PFA harapannya kita bisa tarik ke atas menuju penerimaan. Oh iya, saya dibully memang, tapi saya tahu bagaimana nanti harus menyikapi.